Halo semuanya, selamat datang kembali ke tipe data berikutnya yaitu string. String ini akan saya bagi di beberapa bagian karena banyak yang akan dipelajari. Pada bagian ini kita akan mengenal tipe data string, kemudian kita akan mengenal sifat dan properti pada tipe data string. Nah, string adalah tipe data di dalam tanda petik ya, baik itu petik 1 atau petik 2. Nah, string ini dapat berisi apapun. Contohnya seperti di layar ini, nama saya Rizdan. Misalnya dia berisi alfabet, atau berisi angka-angka seperti ini, atau berisi simbol-simbol seperti ini pun bisa. Apapun bisa masuk ke dalam string. Oke, lanjut ke sifat dan properti tipe data string. Yang pertama yaitu data string bersifat berurutan berdasarkan indeksnya. Contoh seperti ini kita punya string Python. Python ini dia memiliki indeks. Nah, indeksnya itu dimulai dari 0, seperti ini. P-nya itu indeks ke 0, Y-nya itu indeks ke 1, T-nya ke 2, H-nya ke 3, O-nya ke 4, dan N-nya ke 5. Seperti ini. Nah, dengan tipe data string ini, kita dapat melakukan indexing dan slicing. Apa itu indexing dan slicing? Nanti kita akan praktekkan pada notebook kita. Nah, berikutnya string bersifat immutable. Artinya nilai pada indeksnya ini tidak dapat kita ubah-ubah. Seperti itu. Dan yang terakhir, dengan string kita dapat melakukan concatenation dan multiplication. Oke, agar lebih paham kita masuk ke dalam Jupyter Notebook kita. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam Jupyter Notebook kita. Nah, untuk membuat string, kalian bisa menggunakan tanda petik 1 seperti ini, misalnya halo dunia, seperti ini ya. Atau kalian bisa menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Ya, itu sama saja. Nah, dengan dua cara ini kita sebenarnya memiliki keuntungan. Misalnya seperti ini saya tunjukkan. Kalian punya string namanya Jumat. Jika kalian menggunakan petik 1 seperti ini, nah dia akan menghasilkan error. Karena yang dibaca Python adalah kata jum ini aja yang termasuk di dalam string. Sedangkan kata up-nya ini dia cuma punya satu petik. Makanya dia menghasilkan error. Karena itu kita menggunakan petik 2. Seperti ini. Jika kita jalankan maka dia tidak akan menghasilkan error. Atau kita balik seperti ini. Misalnya kita juga bisa membuat string. Dia berkata ya, dan hai. Nah, karena hai ini dia menggunakan tanda petik 2 di dalamnya, maka kita membuat stringnya dengan petik 1 seperti ini. Kalau kita jalankan, nah dia tidak menghasilkan error. Selanjutnya adalah sifat tipe data string. Nah, data string ini yang pertama adalah dia sifatnya berurutan. Tadi udah kita bahas ya, dia mempunyai indeks dari depan dia 0. Dan dia juga mempunyai indeks dari belakang yaitu nilainya -1, -2, -3. Nah, kita bisa melakukan namanya indexing yaitu mengambil nilai dengan menggunakan indeks. Nah, caranya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Misal kita punya variabel ya namanya Python keren seperti itu ya. Kita jalankan dulu. Nah, kita bisa mengambil nilai masing-masing nilainya itu dengan menggunakan indeks. Perhatikan seperti ini, var, kemudian kita gunakan kurung siku terbuka. Misalnya indeks ke 0 ya, kita tutup kurung sikunya, baru kita jalankan. Nah, dia mengembalikan nilai P. Nilai P ini adalah nilai pertama, yaitu indeks ke 0-nya. Seperti itu. Atau kita bisa contoh lainnya misalnya var indeks ketiga. Nah, dia mengembalikan nilai H. H ini adalah indeks ketiga. Nah, ini. Seperti ini. Atau kita bisa menggunakan indeks negatif. Misalnya var negatif 1. Kalau kita jalankan, dia mengembalikan string N. N itu adalah nilai terakhirnya. Seperti ini ya. Contoh satu lagi kita menggunakan indeks negatif. Seperti ini misalnya var, kemudian kita buat misalnya -4.
Nah, dia mengambil nilai E. Nilai E ini kalau kita hitung negatif 1N, negatif 2E, negatif 3R, negatif 4N lagi, E lagi. Makanya dia mengembalikan nilai E. Seperti itu. Paham ya? Nah, selain indexing, kita juga bisa melakukan slicing atau pemotongan. Nah, contohnya seperti ini. Kita copy lagi ya variabelnya karena tidak kelihatan. Nah, kita bisa melakukan slicing. Caranya adalah dengan mengetikkan variabelnya seperti ini. Kemudian ada 3 nilai yang bisa dimasukkan, yaitu start, stop, dan step. Semuanya dipisahkan oleh tanda titik 2. Nah, contoh kita mulai dengan start dan stopnya saja ya. Misalnya 0 sampai 2. Kita tutup kurungnya, kemudian kita jalankan. Nah, dia mengambil nilai indeks ke-0 dan indeks ke-1 saja. Nah, indeks keduanya ini tidak masuk ke dalam slicingnya ya. Contoh lagi, misalnya var indeks kedua sampai indeks ke-6, misalnya seperti ini. Kalau kita jalankan, nah dia mengembalikan nilai ton seperti ini ya. Karena indeks kedua ada dimulai dari T, 3, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ke-6 kan tidak masuk, makanya dia hanya mengembalikan nilai ton. Kalau kita ubah dia sampai ke-7, nah dia mengambil sampai spasinya. Spasi ini juga termasuk memiliki indeksnya ya di dalam string. Contoh berikutnya adalah kita dapat memberikan nilai kosong pada start atau stopnya. Contohnya seperti ini, misalnya var. Kita mulai dari 2.2, nah kita biarkan kosong, kita tutup kurungnya. Kalau kita jalankan, nah dia mengambil nilai dari indeks kedua, kemudian semuanya sampai ke belakangnya, yaitu ton, spasi, keren, seperti ini ya. Contoh lainnya adalah misalnya seperti ini, yang kita kosongkan adalah bagian depannya. Ini kita kosongkan, kemudian titik 2, 6, seperti itu ya. Kalau kita jalankan, nah dia mengembalikan nilai Python. Karena dia mengambil nilai dari depan, dari indeks ke-0 sampai ke indeks ke-6, seperti ini ya. Jadi kosong itu dia mengembalikan nilai, kalau di belakang, dia mengembalikan nilai sesudahnya, semuanya. Kalau di depan, dia mengambil nilai semuanya dari depan sampai ke indeks stopnya ya. Seperti itu. Dan apa yang terjadi kalau kita buat seperti ini? Kita tidak memasukkan nilai start atau stopnya. Coba kalian tebak. Ya, dia mengembalikan semua nilainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada step ya. Kalian perhatikan ini ada start, stop, dan step. Kalau kita tidak memasukkan nilai stepnya ini, berarti dia nilai stepnya, defaultnya, itu adalah 1. Makanya ini nilai stepnya 1 semua. Nah, kita bisa memasukkan nilai step selain 1. Misalnya seperti ini. Kita ambil var ya. Kita masukkan misalnya, kita ambil Python-nya saja, seperti ini. Tapi kita tambahkan stepnya. Misalnya var. Kemudian sama seperti tadi. Kemudian stepnya kita ambil misalnya 2. Apa yang terjadi? Nah, dia mengambil 2 step. Yaitu mulai dari ke-0, P. Kemudian ngambil 1. Y-nya ini kita abaikan. 2, T. Kemudian ngambil lagi 1. T-nya ini kita abaikan. Kemudian dia ngambil O. Jadi dia loncat 2 kali. Seperti itu ya. Jadi yang dikembalikan adalah P, T, dan O. Seperti itu. Contoh lagi, kita ambil lagi seperti ini, sama ya contohnya. Tapi kita buat dia 3 stepnya. Nah, dia mengambil P yang pertama, loncat 3 kali, dia mengambil H. Makanya dia cuma mengembalikan P dan H. Nah, kemudian ada satu lagi yang unik di sini. Kalian bisa menggunakan pola seperti ini, var. Nah, kalau kita masukkan 2 seperti ini, dia akan mengembalikan semuanya. Nah, kalau kalian tambah minus 1 di sini, artinya dia mengambil dari belakang. Seperti dia stepnya dari belakang. Yang terjadi adalah, nah, dia membacanya secara terbalik. Dari N, E, R, E, K, sampai ke depan. Seperti itu. Ini adalah slicing di dalam Python. Oke, lanjut. String itu bersifat immutable ya. Artinya nilai pada indeksnya tidak dapat kita ubah. Contoh seperti ini. Kita punya variabel var.
Nilai di dalamnya adalah string dengan tulisan jelas. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa kita bisa melakukan indexing seperti ini. Nah, nilai J ini mau kita ubah menjadi G sehingga dia menjadi gelas. Nah, kita lakukan seperti ini. Kita ubah dia menjadi G. Nah, dia akan menghasilkan error. Itulah arti dari sifat immutable. Artinya, nilai pada indeks masing-masing indeks ini dia tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Seperti itu. Cara mengubahnya ya kalian harus mendeklarasikan variabel baru. Yaitu var jadi gelas. Seperti ini. Nanti kita juga akan belajar tipe data di mana nilai pada indeksnya ini dia bisa diubah-ubah. Sedangkan kalau string dia tidak bisa diubah-ubah. Lanjut adalah concatenation dan multiplication. Nah, kita mulai dari concatenation. Concatenation itu adalah penjumlahan. Misalnya kita punya variabel var 2. Isinya adalah high. Seperti ini. Kita running cell-nya. Nah, kita bisa menjumlahkan atau menempelkan string dengan string. Saya berikan contoh, var 2. Tambahkan misalnya nama saya Rizdan. Seperti ini. Nah, dia menempel, oke, kita kasih spasi dulu supaya lebih enak dilihatnya. Nah, dia menempel seperti ini. Jadi string dapat kalian tempelkan atau dapat kalian jumlahkan seperti ini. Atau contoh lainnya misalnya Ani. Nah, dia bisa berubah menjadi seperti ini. Kemudian lanjut adalah multiplication. Multiplication itu perkalian. Nah, di dalam string kalian bisa mengkalikan nilai string. Misalnya tadi ya, var 2 ini yang berisi high. Misalnya kalian kalikan dengan tanda kali menjadi 2 kali. Kalian kalikan dengan integer ya. Nah, dia menjadi seperti ini. Atau kalian bisa kalikan dengan nilai yang sangat banyak, 100 kali. Dia mengembalikan nilai yang banyak seperti ini. Oke, itu aja mengenai tipe data string. Kita udah mengenal tipe data string dan sintaknya. Kemudian kita juga udah belajar sifat-sifat tipe data string. Selanjutnya kita akan belajar metode dan built-in function len yang bisa digunakan pada tipe data string. Sampai jumpa di video selanjutnya.